Selamat datang di Radio Horor Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Di sebuah kota kecil bernama Karangjati, ada warung bakso sederhana di pinggir jalan yang akhir-akhir ini menjadi pembicaraan warga. Warung itu bernama Bakso Sarmo, milik pasangan suami istri yang dikenal ramah dan pekerja keras. Dulu, warung itu sepi, kadang satu hari hanya laku 2 mangkok. Namun dalam beberapa bulan terakhir, keadaan berubah drastis. Setiap siang sampai malam, kursi-kursi kecil warung itu selalu penuh. Orang-orang rela antre panjang hanya untuk mendapatkan semangkuk bakso dari warung tersebut. Aroma gurih kaldu memenuhi semua sudut jalan, membuat siapapun yang lewat ingin berhenti. Tapi ada satu hal yang tidak dimengerti warga. Ada bau aneh yang sesekali muncul. Aroma anyir, seperti bau daging busuk yang baru mulai menghitam. Bau itu datang tiba-tiba, seperti hembusan angin yang lewat cepat. Kadang hanya 2 detik, lalu hilang lagi. Para pelanggan mengira itu mungkin dari selokan atau sampah sekitar. Tapi seorang ibu penjual sayur yang tiap pagi lewat mengatakan hal lain. Baunya itu bukan dari got. Itu bau daging. Tapi daging apa ya? Lain dari biasanya. Meski begitu, ramai tetap ramai. Orang-orang tidak peduli asal-usul kaldu, yang penting rasanya enak dan harganya murah. Di sisi lain warung itu, ada satu hal lain yang mulai mencurigakan warga. Anak perempuan pemilik warung, Rani, 9 tahun, sudah lama tidak terlihat. Biasanya Rani bermain lompat tali di halaman depan. Ia ceria, suka menyapa pelanggan, dan sering membantu mengantar mangkok. Tapi sudah hampir 2 minggu tak seorang pun melihatnya. "Rani kemana, Bu?" tanya seorang pelanggan pada Bu Siti, ibu Rani. Bu Siti tersenyum kaku. "Lagi sakit, Mas. Lagi istirahat di rumah." Namun matanya tampak sembab, seolah habis menangis semalaman. Beberapa pelanggan lain pernah mendengar suara ganjil dari arah dapur, suara seperti isak kecil. Tapi ketika ditanya, Pak Sarmo hanya menepis. "Ah, itu tikus besar. Biasa di rumah lama." Meski jawaban itu terdengar janggal, orang-orang tak ingin membongkar lebih jauh. Warung itu terlalu enak untuk ditinggalkan. Sore itu, ketika langit mulai memerah, seorang pemuda ojek online berhenti di depan warung. Ia mencium aroma kaldu yang menggoda, tapi mendadak angin membawa bau lain, lebih keras dari biasanya. Seperti bau daging yang lama direndam air. Ia menoleh ke belakang warung. Pagar bambu terbuka sedikit. Angin membawa suara samar dari arah ruang belakang. "Ibu, tolong." Pemuda itu tersentak, merinding sampai ke tulang. Ia memeriksa sekali lagi, tapi suara itu hilang seketika. Ketika ia menoleh ke depan warung, Pak Sarmo sudah berdiri di depannya dengan senyum kaku. "Mas, mau bakso? Duduk saja, jangan lihat ke belakang." Nada suaranya pelan, tapi seperti ancaman yang terselubung.
Di balik senyum itu, mata Sarmo tampak merah, seperti kurang tidur, atau seperti habis melakukan sesuatu yang tidak boleh dilihat siapapun. Dan sejak hari itu, orang-orang di Karangjati mulai percaya. Warung bakso itu tidak hanya menjual bakso. Warung itu menyimpan rahasia gelap yang berbau darah. Sebelum warung bakso itu seramai sekarang, kehidupan keluarga Pak Sarmo jauh dari kata cukup. Warungnya kecil, berdinding triplek rapuh, dan beratap seng yang bocor jika hujan turun. Pelanggan hanya datang sesekali, kebanyakan tetangga yang kasihan. Pendapatan sehari kadang hanya cukup untuk membeli bahan esok harinya. Itu pun sering tidak cukup. Rani, anak semata wayangnya, pernah berkata polos, "Ayah, besok aku boleh beli seragam baru? Teman-teman pada punya, aku sendiri yang robek jahitannya." Sarmo hanya diam, menahan napas. Ia tak tahu harus menjawab apa. Bu Siti hanya bisa mengusap kepala Rani, menahan perih di hatinya. Hutang terus menumpuk. Warung semakin sepi. Beberapa pelanggan pindah ke warung bakso baru di ujung jalan. Sarmo merasa hidupnya semakin dipermalukan oleh keadaan. Pada suatu malam ketika hujan turun deras, Sarmo duduk sendirian di dalam warung. Lampu temaram bergoyang tertiup angin, menghasilkan bayangan-bayangan panjang di dinding. Di luar, gemuruh petir menggetarkan kaca jendela kecil warung. Tiba-tiba seseorang berdiri di depan pintu. Sarmo terkejut. Seorang lelaki tua berkulit keriput, memakai jubah hitam lusuh, berdiri tanpa suara. Bahkan langkahnya tak terdengar. "Warung bakso Sarmo, ya?" Suara lelaki itu serak, seperti suara seseorang yang sudah terlalu lama berbicara dengan kuburan. Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Lelaki itu melangkah masuk, tanpa dipersilakan. Sorot matanya tajam, seolah menembus isi pikiran Sarmo. "Aku dengar kau sedang kesusahan. Bisnismu hampir mati. Hutangmu semakin banyak." Ia tersenyum kecil, tapi senyuman itu dingin, sangat dingin. Sarmo hanya menelan ludah, tak mengiyakan tapi tidak membantah. Lelaki itu mengeluarkan kantong kain kecil berwarna merah gelap. Ia meletakkannya di meja. Ada jalan pintas untuk manusia yang mau berjuang, dengan cara berbeda. Sarmo penasaran dan takut pada saat yang sama. "Apa maksudnya, Pak?" Lelaki itu mendekat. Bibit bau aneh keluar dari bajunya, seperti bau tanah kuburan basah. "Pesugihan daging. Kau hanya perlu memberikan sesuatu yang sangat berharga, dan kekayaan akan datang setiap hari. Warungmu akan ramai seperti pasar malam." Sarmo mengerutkan kening. Barang berharga seperti apa? Lelaki itu menatap mata Sarmo dalam-dalam, menekan setiap kata. "Darah dagingmu sendiri." Sarmo mendidih marah. "Apa maksud Anda?" "Saya tidak mau." Namun lelaki itu memotong perkataannya. "Jangan terburu-buru menolak. Aku hanya menawarkan, bukan memaksa. Tapi ingatlah, dunia ini kejam. Tidak ada yang datang tanpa tumbal." Ia lalu menjejakkan tongkatnya ke lantai. Dalam sekejap, lampu warung berkelip, dan bau anyir tipis memenuhi udara. Sarmo merinding tajam, bulu tengkuknya berdiri. Lelaki itu berbisik, "Jika suatu hari kau siap, datanglah ke hutan bambu di belakang bukit. Bawalah sesuatu yang paling kau sayangi." Setelah berkata begitu, lelaki itu melangkah pergi, menghilang ke dalam hujan tanpa suara. Sarmo gemetar. Di kepalanya,
Suara Rani terngiang. "Ayah, seragamku sudah robek." Satu kalimat anaknya itu tiba-tiba terasa seperti belati yang menusuk batinnya. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Dan entah mengapa, Sarmo merasakan dunia seolah mendorongnya ke sebuah jurang gelap yang tidak bisa ia hindari. Sudah 3 hari sejak lelaki tua bersorban hitam itu datang ke warungnya, tapi bayangannya terus menghantui pikiran Sarmo. Setiap kali ia menutup mata, suara seraknya terdengar. "Bawalah sesuatu yang paling kau sayangi." Sementara itu, keadaan di rumah semakin memburuk. Rani, anak perempuan yang biasanya ceria, mulai tampak ketakutan belakangan ini. Tanda-tanda pertama. Malam itu, Bu Siti mendengar suara pintu belakang terbuka pelan. Ia keluar dari kamar dan melihat Sarmo berdiri di depan Rani yang sedang tidur pulas. Wajah Sarmo pucat. Keringat dingin membasahi dahinya. "Sarmo, kamu ngapain lihat Rani kayak gitu?" Suara Bu Siti bergetar curiga. Sarmo tersentak seperti baru sadar. Enggak, aku cuma ngecek dia." Rani akhir-akhir ini pucat. Bu Siti diam, tapi hatinya tidak tenang. Beberapa hari setelahnya, Sarmo semakin jarang bicara. Ia sering melamun, duduk di teras sambil memandangi hutan bambu di kejauhan. Kadang bibirnya komat-kamit sendirian. Hari hilangnya Rani. Pagi itu, Bu Siti bangun dan mendapati kamar Rani kosong. Selimutnya tergeletak tidak rapi di lantai, jendela kamar terbuka sedikit seperti ada yang membukanya dari dalam. "Rani?" panggil Bu Siti sambil panik. Tak ada jawaban. Ia mencari ke dapur, kamar mandi, halaman depan, kosong. "Pak, Rani mana?" Sarmo keluar dari kamar dengan wajah kaget yang terlalu dibuat-buat. "Loh, bukannya dia tidur? Tadi malam aku lihat dia masih di kasur." Bu Siti hampir menangis. Ia berjalan terburu-buru ke halaman dan berteriak memanggil nama putrinya. Tetangga berdatangan, mencoba membantu mencari. Ada yang memeriksa ruas jalan, ada yang bertanya ke warung tetangga, ada yang mencari ke sawah dekat rumah. Tapi, tidak ada satupun jejak. Tanda aneh di dapur. Salah satu tetangga, Pak Darto, melihat sesuatu di dapur keluarga Sarmo. Ada bekas percikan merah kecoklatan di lantai, seperti darah yang diseka terburu-buru. "Astagfirullah, ini bekas apa, Pak Sarmo?" Pak Darto menelan ludah. Sarmo cepat-cepat menutupi lantai dengan kain basah. "Itu kecap jatuh tadi malam. Saya lagi masak. Jangan mikir macam-macam, Pak." Tapi aromanya tidak seperti kecap. Bau itu lebih anyir, lebih pekat. Sementara itu, Bu Siti menangis di sudut dapur. Matanya bengkak, tubuhnya gemetar seperti menahan sesuatu. "Bu Siti, kamu kenapa?" tanya salah satu tetangga perempuan. Bu Siti hanya menggeleng cepat. Mulutnya bergetar, seolah ada sesuatu besar ingin ia ceritakan, tapi seakan tangan tak terlihat menahan bibirnya. Suara yang didengar warga. Menjelang maghrib, beberapa warga yang ikut mencari mengaku mendengar sesuatu dari arah rumah Sarmo. "Ibu, tolong." Suara lirih, suara anak kecil, dari arah sumur belakang. Tapi ketika warga mendekat, suara itu hilang seolah ditelan tanah. Sarmo tiba-tiba muncul di depan pagar, wajahnya merah dan matanya tajam. "Jangan ada yang mendekat sumur. Itu area pribadi." Nada suaranya keras,
hampir seperti mengancam. Warga saling pandang. Ada sesuatu yang tidak beres. Hari itu, pencarian dihentikan sementara karena malam mulai turun. Semua orang pulang dengan rasa tak nyaman di dada. Di dalam rumah, Bu Siti duduk di dapur dengan wajah pucat pasi. Ia memandangi panci besar di atas tungku, panci yang ditutup rapat. Dari dalamnya, ia mendengar suara lirih. Suara yang membuat jantungnya seolah berhenti. "Bu, sakit, tolong." Bu Siti menutup mulutnya, menahan teriakan. Sementara itu, Sarmo masuk ke dapur dengan tatapan kosong. "Sudah waktunya, Bu?" Suaranya rendah dan dingin. Bu Siti meneteskan air mata. Ia tahu, pemicu dari semua ini telah dimulai. Malam saat Rani dinyatakan hilang sebenarnya bukan malam biasa. Itu adalah malam ketika hutan bambu di belakang bukit menjadi saksi dari keputusasaan seorang ayah, dan lahirnya sebuah kejahatan yang tak bisa ditebus. Awal mula ritual. Di tengah gelapnya malam, dengan bulan yang samar tertutup awan, Sarmo memaksa Bu Siti ikut dengannya menuju hutan. Langkah Sarmo berat namun mantap. Langkah seseorang yang sudah tidak lagi memikirkan batas dosa dan kemanusiaan. Bu Siti menangis tanpa suara di belakangnya. Tubuhnya bergetar hebat. Tangannya berkali-kali memegangi payung, bukan untuk menghindari hujan, tapi untuk menahan rasa takut yang menghujam seluruh tubuhnya. "Pak, tolong hentikan ini, tolong jangan teruskan." Bu Siti memohon di sepanjang jalan. Tapi Sarmo tak menjawab. Ia seperti bukan dirinya lagi. Tatapannya kosong, wajahnya pucat, mulutnya komat-kamit entah membaca apa. Tiba di hutan bambu. Sesampainya di tengah hutan, udara berubah aneh. Tidak ada angin, tetapi daun bambu bergesekan sendiri, seperti bisikan ratusan makhluk kecil. Di sebuah ruang terbuka, seorang dukun tua berjubah hitam sudah berdiri menunggu sambil membawa kendi tanah liat. Matanya memantulkan api obor kecil di sampingnya. "Bagus, Sarmo, kau datang." Senyumnya mengiris malam. Bu Siti langsung jatuh berlutut. "Tolong, jangan bawa anak saya, jangan ambil Rani." Dukun itu hanya tertawa serak. Nyawa selalu menuntut bayaran setimpal. Enduk. Ia menunjuk sebuah kain putih besar yang tergolek di tanah. Bu Siti langsung menjerit keras. "Pak, jangan. Itu Rani. Itu Rani kita." Sarmo menggigit bibir, tubuhnya bergetar. Ada konflik besar di dalam dirinya. Tapi bisikan dukun datang lagi. "Kau ingin kaya, kan? Kau ingin hutang lunas? Kau ingin warungmu ramai sepanjang hidup? Tumbal darah sendiri adalah syaratnya." Sarmo menutup wajah. Tangannya gemetar gila, seolah kebingungan antara naluri ayah dan keinginan duniawi yang menggila. Ritual dimulai. Dukun mengangkat kedua tangannya dan mulai melantunkan mantra-mantra kuno. Suara mantra itu membuat kepala seperti dipukul dari dalam. Bambu-bambu di sekitar bergetar tanpa angin. Dari dalam kain putih, terdengar suara lirih. "Bu, Ayah, Rani takut." Bu Siti langsung berusaha merangkak menuju kain itu, tetapi dukun menancapkan tongkatnya ke tanah. Tanah retak kecil memanjang seperti ular, memisahkan Bu Siti. "Diam, perempuan. Tumbal sudah dipilih." Bu Siti menjerit putus asa, suaranya pecah. Sarmo berdiri dengan tangan menggenggam pisau sesaji yang diberikan dukun. Tangannya gemetar luar biasa. "Sarmo, satu tusukan saja.
lalu hidupmu akan berubah. Sarmo memejamkan mata. Air mata bergulir tanpa ia sadari. Maafkan ayah. Rani, ayah cuma ingin kita hidup lebih baik. Tiba-tiba, kain putih itu bergerak keras. Rani berusaha melepaskan diri. Ayah, jangan. Ayah. Teriakan itu menghancurkan langit malam. Sarmo menjerit dan mengayunkan pisau itu ke dalam kain. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Suaranya basah. Bu Siti pingsan sambil berteriak terakhir kalinya. Rani ii. Setelah ritual, dukun mendekat, menepuk bahu Sarmo yang sudah jatuh terduduk dan gemetar hebat. Selamat, kau sudah memilih kekayaan dibandingkan darahmu. Ia membuka kain sedikit. Dari dalam, darah menggumpal. Rani tidak bergerak. Dukun mengambil beberapa helai rambut Rani, menaruhnya ke dalam kendi. Kendi itu langsung berubah menghitam dan mengeluarkan bau daging hangus. Mulai besok, masaklah daging ini di warungmu. Itu akan membawa rezeki. Jangan pernah berhenti. Atau tumbal berikutnya, istrimu. Dukun berjalan pergi, menghilang di balik kabut bambu. Sarmo setengah sadar, tubuhnya lemas, tangannya berlumur darah anaknya sendiri. Malam itu, hutan bambu menyimpan rahasia kelam. Dan dunia pesugihan menerima tumbal barunya. Sejak malam ritual itu, kehidupan keluarga Sarmo berubah drastis. Bukan berubah menjadi bahagia, tetapi berubah menjadi gelap dan penuh kutuk. Awal yang mengerikan di dapur. Pagi setelah ritual, Bu Siti terbangun dengan tubuh lemas. Kepalanya berdenyut, kelopak matanya bengkak karena menangis. Ia menatap dapur rumahnya dengan rasa takut yang merayap. Di tengah dapur, di atas meja kayu tua, terdapat 3 kantong plastik besar berwarna hitam yang ditutup rapat. Di bawahnya terdapat genangan cairan merah yang sudah mengering. Bau anyir menusuk hidung. Bu Siti menguatkan diri, membuka 1 kantong perlahan. Begitu kantong terbuka, ia langsung menutup mulutnya kuat-kuat. Di dalamnya, bukan potongan daging biasa. Ada rambut hitam panjang yang masih menempel, dan potongan kecil tangan, masih dengan kuku mungil yang Bu Siti kenal sangat baik. Tangisnya pecah, tubuhnya ambruk ke lantai. Ya Allah, Raniku, Rani, apa yang telah kau lakukan, Sarmo? Bu Siti hampir muntah, tapi air matanya keluar lebih cepat dari napasnya. Datangnya pelanggan tanpa henti. Tanpa peduli kondisi istrinya, Sarmo justru sibuk menyalakan kompor besar. Ia memasukkan potongan-potongan daging dari kantong hitam itu ke dalam panci besar. Kaldu mendidih, dan bau anyir berubah menjadi aroma gurih yang aneh. Aroma yang memikat, tapi juga mengerikan. Beberapa menit kemudian, pelanggan mulai berdatangan seperti digerakkan oleh sesuatu. Mau bakso 2 mangkok, Pak? 3 mangkok ya, bawa pulang. Warung yang dulu sepi kini tak berhenti didatangi pembeli. Bahkan antrean mengular sampai ke bibir jalan. Bu Siti hanya bisa menatap dari pintu dapur. Tubuhnya gemetar ketakutan. Dalam kepalanya, suara Rani seperti terus terdengar memanggil. Bu, sakit? Bu? Tidak ada truk daging datang. Warga mulai memperhatikan hal aneh. Warung Sarmo kini menjual hingga 70 mangkok sehari, padahal sebelumnya hanya 5-10. Namun tak ada satupun pemasok daging yang datang. Bahkan tukang daging langganan heran. Pak Sarmo kok enggak beli daging lagi ya?
Padahal baksonya makin rame. Beberapa warga mencoba tanya langsung, tapi Sarmo hanya menjawab singkat. Saya punya pemasok baru. Rahasia dagang. Jawabannya terdengar hambar dan dingin. Bau dari sumur belakang. Setiap malam, bau busuk semakin kuat dari arah sumur belakang rumah keluarga itu. Bukan bau bangkai biasa. Ini bau daging manusia yang membusuk perlahan. Tetangga sebelah, Bu Wati, berkata kepada suaminya, "Mas, bau dari rumah Pak Sarmo kok makin parah? Kayak ada bangkai besar di dalam tanah." Tapi suaminya memilih diam. Semua orang sudah takut menyinggung keluarga itu. Bu Siti mulai terganggu. Setiap malam, Bu Siti tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Rani yang ketakutan. Suatu malam, saat ia duduk sendirian di dapur, ia mendengar suara lirih dari bawah lantai. "Ibu, dingin." Bu Siti menjerit dan mundur ketakutan. Panci kaldu di tungku bergoyang sendiri. Penutupnya bergetar, seperti ada yang mengetuk dari dalam. Tok, tok, tok. Dan ketika Bu Siti mendekat, sebuah suara kecil memanggil, "Bu, panas, sakit." Ia langsung jatuh terduduk sambil menangis keras. Tetangga melihat Bu Siti memotong sesuatu. Suatu pagi, tetangga lewat melihat Bu Siti di dapur. Ia mencincang sesuatu di meja, sambil menangis sesenggukan. Dari balik jendela kecil, terlihat potongan tangan kecil berwarna pucat di dekat talenan. Tetangga itu lari terbirit-birit, tapi tidak berani bicara kepada siapapun. Warung semakin ramai, kutukan semakin kuat. Semakin banyak daging Rani dimasak, semakin ramai warung itu. Namun, semakin sering pula warga merasa diganggu oleh suara anak kecil dari arah warung saat malam tiba. Bahkan beberapa pelanggan mengaku, "Waktu saya makan baksonya, saya dengar ada suara anak kecil nangis dari dapur." Tapi mereka tetap datang. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang memaksa mereka kembali. Warung itu kini telah menjadi tempat kutukan. Tempat di mana daging manusia dimasak demi kekayaan. Dan arwah seorang anak mulai menuntut balas. Warung bakso Sarmo kini tidak pernah sepi. Antrean panjang terjadi setiap hari, dari siang hingga malam. Namun seiring popularitasnya meroket, kejadian-kejadian aneh mulai dirasakan para pelanggan. Dan semuanya bermula dari bakso-bakso yang mereka makan. Pelanggan menemukan rambut panjang di mangkok. Suatu sore, seorang siswi SMA bernama Indah sedang makan bersama teman-temannya. Saat ia memotong bakso dengan sendok, ia menemukan sesuatu yang terasa seperti serat panjang. Ketika ia angkat, ternyata itu adalah helai rambut hitam panjang, terjebak di dalam daging bakso. "Astagfirullah, ini rambut siapa?" Ia menjerit, mangkoknya terguling, kuah panas tumpah ke meja. Pak Sarmo cepat-cepat menghampiri dengan wajah memaksa tenang. "Itu mungkin dari pegawai dapur. Enduk, maaf ya, dapat porsi yang kurang bersih." Namun, Indah merinding. Rambut itu terlalu kecil, terlalu halus, seperti rambut anak kecil. Rasa daging yang aneh, terlalu manis. Beberapa pelanggan mulai membicarakan sesuatu. "Pak, rasa baksonya sekarang kok agak manis, ya? Beda dari daging sapi." "Enak sih, tapi rasanya kok seperti daging ayam campur. Atau apa ya? Nggak bisa dijelasin." Sarmo hanya tersenyum. "Resep keluarga, Pak. Biar beda dari yang lain." Tapi sebenarnya,
Daging manusia memang memiliki rasa lebih manis dibanding daging sapi atau ayam. Namun tak ada yang menyadari fakta itu. Pelanggan pingsan setelah merasa makan jari kecil. Sore itu, seorang ibu muda bernama Wati datang bersama anak laki-lakinya. Anaknya yang berumur 7 tahun memotong bakso berukuran besar. Dan tiba-tiba ia berteriak ketakutan. "Mah, ini apa? Ini kayak jari." Sang ibu melihat bentuk kecil berwarna pucat keluar dari dalam bakso, seperti ruas jari mungil. Ia langsung jatuh pingsan. Pelanggan panik. Namun saat warga lain melihat bakso itu lagi, bentuknya sudah berubah menjadi daging biasa. Seolah ada yang mempermainkan penglihatan mereka. Dan anehnya, anak kecil itu sepanjang malam menjerit sambil memeluk ibunya. "Aku makan jari anak kecil. Mah, aku makan jari." Suara tangis dari dalam kuah. Beberapa pelanggan yang makan di warung itu menjelaskan pengalaman merinding. "Aku dengar suara kayak anak kecil nangis waktu aduk kuah bakso. Tadi waktu buka tutup pancinya, aku kayak dengar suara, 'Bu, tolong.' Astagfirullah," merinding Pol. Namun karena baksonya terlalu enak, mereka tetap kembali. Seolah ada kekuatan gaib yang menyeret mereka untuk makan lagi dan lagi. Bayangan kecil di dapur. Suatu malam, seorang mahasiswa yang makan sendirian di warung itu melihat sesuatu dari arah dapur. Ia mengira melihat bayangan anak kecil berjalan melewati pintu dapur, rambutnya panjang menutupi wajah. Bayangannya tipis dan pucat. Mahasiswa itu mendekatkan wajah ke dapur dan bertanya, "Embok, anaknya mana? Kok dari tadi saya lihat ada anak kecil mondar-mandir?" Sarmo berdiri di belakangnya tiba-tiba. Matanya merah, suaranya rendah seperti geraman. "Tidak ada anak di sini, Mas." Mahasiswa itu langsung lari ketakutan dan tidak pernah kembali lagi. Bu Siti mendengar peringatan. Di malam hari, ketika warung tutup, Bu Siti duduk termenung di samping panci besar. Matanya kosong, tubuhnya kurus, wajahnya pucat seperti orang sakit. Tiba-tiba, air kaldu dalam panci bergolak sendiri. Uapnya naik dengan cepat, membentuk siluet wajah anak kecil. Wajah Rani. "Bu, sakit? Siti, tolong lepaskan aku. Ayah jahat." Air mata Bu Siti jatuh tanpa mampu ia tahan. "Rani, ibu minta maaf, ibu minta maaf." Siluet wajah itu mendekat, suaranya berubah lebih tegas. "Bu, nanti ada yang mati karena makan aku. Stop, Bu." Perut Bu Siti langsung mual. Ia muntah di lantai. Kutukan mulai menyebar. Semakin banyak bakso dari daging Rani dimakan, semakin banyak warga yang mengalami mimpi buruk. Mimpi dikejar anak kecil berlumuran darah. Mimpi makan bakso yang berubah menjadi bola mata. Mimpi mendengar anak kecil minta tolong dari dalam perut mereka. Dukun pesugihan membiarkan semua itu terjadi. Karena itu tanda bahwa perjanjian mulai bekerja. Dan arwah sang tumbal mulai gelisah. Malam itu, setelah seharian diliputi firasat buruk, Bayu tidur dengan gelisah. Tubuhnya letih, tapi pikirannya terus memutar kembali suara tangisan dari belakang warung Sarmo. Suara itu seperti suara anak kecil yang ketakutan. Meski lampu kamarnya sudah dimatikan, ia tetap merasa seperti ada seseorang yang berdiri di sudut ruangan. Bayu menarik selimut, memejamkan mata, dan mencoba memaksakan tidur. Namun begitu terlelap sebentar, Bayu tiba-tiba berada di ruangan gelap.
Bau amis langsung menusuk hidungnya. Lantai lengket seperti dipenuhi cairan yang tidak ingin dipikirkan asalnya. Lampu bohlam satu-satunya berkelip-kelip, menerangi ruangan sempit yang dipenuhi bangku kecil, pisau tumpul, dan ember besar berisi air merah. Tempat itu sangat familiar. Dapur warung bakso Sarmo. Tapi dalam versi yang jauh lebih gelap dan basah. Bayu mencoba bergerak mundur, tapi kakinya seperti menapak genangan yang hangat. Ia menunduk. Genangan itu merah, kental. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari arah sudut ruangan. "Mas, aku takut." Bayu memutar tubuh cepat. Dan di sana, duduk meringkuk sambil memeluk lututnya, terdapat seorang anak perempuan dengan rambut acak-acakan basah darah. Rani. Wajahnya pucat seolah tak lagi dialiri darah. Pakaiannya koyak. Ada bekas ikatan di pergelangan tangan dan kaki. Namun yang paling membuat Bayu tersentak adalah bagian perutnya. Seperti ada bekas sayatan panjang, tersambung tapi berkerut. Tidak mungkin dilakukan pada manusia hidup. Rani? Suara Bayu bergetar. Gadis kecil itu mengangkat wajah perlahan. Mata hitamnya penuh air. Suaranya pecah. "Mas, tolong aku. Ibu, ayah, mereka. Sebelum Rani menyelesaikan kalimatnya, terdengar gedor berdentum dari pintu belakang dapur. Brak, brak, brak. Bayu menutup telinga. Rani langsung merapat ke tembok sambil menangis. "Mas Bayu, jangan biarkan dia masuk. Jangan biarkan dia ambil aku lagi." "Siapa yang mau masuk, Rani?" Gedoran semakin keras dan cepat. Kayu pintu koplak seperti mau jebol. Brak! Sebelah pintu terhempas. Dari celah itu, muncul tangan besar penuh darah. Seperti tangan seseorang yang baru saja menyayat daging segar. Tangan itu meraih ke dalam ruangan, mencari, menjepit udara, seolah mencari seseorang yang seharusnya tidak kabur. Rani menjerit dan berlari ke arah Bayu. "Jangan biarkan ayahku ambil aku lagi." Bayu hendak meraih tangan Rani, tapi tiba-tiba tangan besar itu melesat cepat. Menangkap bahu gadis kecil itu dan menariknya dengan kekuatan tidak manusiawi. Jeritan Rani menggema di ruangan. "Mas Bayu, tolong." Bayu menubruk maju, mencoba memegang tangan kecil itu, tapi saat ia hampir menyentuhnya, seluruh ruangan meledak menjadi gelap. Bayu terbangun di ranjangnya. Nafasnya memburu. Keringat dingin menetes di pelipis. Di luar jendela, adzan subuh mulai terdengar. Bayu menelan ludah. Ia tahu itu mimpi. Tapi ketika ia menoleh ke meja belajar, ada jejak darah kecil, seperti bekas tangan anak-anak, menempel di pinggir meja. Itu bukan mimpi. Rani mendatanginya, dan ia meminta tolong. Setelah mimpi mengerikan itu, Bayu tidak bisa tenang. Jejak darah kecil di pinggir meja belajarnya menjadi bukti bahwa sosok Rani benar-benar datang. Tidak ada penjelasan logis yang bisa menenangkan hati. Pagi itu, Bayu langsung menuju warung bakso Sarmo dengan langkah gugup namun tekad kuat. Ia harus memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Warung sudah buka, dan seperti biasa, ramai pembeli. Aroma kuah gurih memenuhi udara. Tapi kali ini Bayu mencium hal lain. Bau itu anyir, hangat, segar, seperti bau darah yang baru menetes. Bayu berdiri di depan warung sambil menelan ludah. Pak Sarmo melihatnya dari balik rombong, lalu tersenyum lebar. Senyum yang terlalu lebar untuk terlihat wajar. "Loh, Bayu, pagi-pagi sudah kesini? Mau sarapan?" Nada suaranya tenang, tapi matanya tajam menilai. "Pak, saya mau tanya sesuatu," jawab Bayu. Sarmo berhenti mengaduk kuah.
Tanya apa? Rani, dia kemana? Sudah 2 minggu tidak terlihat. Sesaat, hanya sesaat, Bayu melihat wajah Sarmo berubah kaku. Namun senyum itu kembali muncul dengan cepat, dipaksakan. Ah, masih sakit. Tidak usah kau pikirkan. Ketika Bayu hendak bicara lagi, Bu Siti, istri Sarmo, muncul dari dapur. Wajahnya pucat dan matanya bengkak, seperti habis menangis semalaman. Tangannya bergetar saat membawa loyang bakso. Mau makan apa, Nak Bayu? Suara Bu Siti terdengar seperti orang yang sedang menahan sesuatu. Bayu menatap dalam-dalam. Tante, Rani kemana? Bu Siti berhenti sesaat. Mulutnya bergetar. Ia seperti ingin bicara, ingin meluapkan semuanya. Tapi tatapan tajam dari Sarmo membuatnya langsung diam seperti membatu. Bayu merasakan jantungnya jatuh ke perut. Ada sesuatu di warung ini yang tidak beres. Setelah berpura-pura memesan, Bayu memanfaatkan momen ketika pembeli ramai untuk mengendap ke arah belakang warung. Ia berjalan melewati dapur kecil yang penuh panci, lalu menemukan pintu kayu tua yang dulu sering ia lihat saat zaman Rani masih bermain di sekitar warung. Pintu itu kini tertutup, terkunci rapat, dan tampak bekas goresan kuku di permukaan kayunya. Goresan itu panjang, dalam, dan masih baru. Bayu merinding hebat. Ia menyentuh pintu itu perlahan. Bruk! Tiba-tiba dari balik pintu terdengar sesuatu jatuh. Seperti tubuh yang terbanting ke lantai. Bayu mundur ke belakang dengan napas tersengal. Lalu terdengar suara kecil, sangat lirih, tapi jelas. Mas Bayu, buka. Bayu terkejut. Itu suara Rani. Suara yang sama seperti di mimpi. Rani? Rani, kamu di dalam. Bayu menempelkan telinganya ke pintu. Dari dalam terdengar tangisan. Tangisan anak kecil yang kelelahan. Mas Bayu, jangan tinggalin aku, gelap di sini. Bayu mulai menekan gagang pintu, berusaha membukanya paksa. Tapi terkunci sangat kuat. Rani, tahan sedikit. Aku. Bruk. Pintu belakang dapur terbuka keras. Pak Sarmo berdiri di sana, membawa kapak kecil yang masih meneteskan air merah. Ngapain kau di sini? Wajahnya berubah bengis. Suara lembutnya hilang. Bayu terdiam, tubuhnya membeku. Sarmo berjalan mendekat, langkah beratnya seperti hentakan kematian. Tidak ada yang boleh mendekati pintu itu, katanya pelan. Tidak ada. Ketika kapaknya terangkat sedikit, Bayu memilih satu-satunya opsi yang masuk akal. Lari. Bayu lari sekuat tenaga keluar dari dapur, menabrak beberapa pelanggan, lalu berlari keluar warung tanpa menoleh ke belakang. Sarmo hanya berdiri di pintu dapur, menatap kepergian Bayu dengan mata yang seperti mata binatang kelaparan. Dan dari balik pintu terkunci itu, Bayu mendengar suara Rani sekali lagi. Mas, jangan tinggalin aku takut, ayah sudah mulai potong daging lagi. Suara itu membuat darah Bayu membeku. Karena ia tahu, Rani tidak sedang dikurung. Rani mungkin sudah mati, dan arwahnya meminta pembalasan. Bayu pulang dengan napas tercekik, keringat dingin menetes tanpa henti. Tubuhnya gemetar, tapi pikirannya lebih kacau lagi. Suara tangisan Rani dari balik pintu belakang warung terus terngiang di kepalanya. Setelah beberapa jam menenangkan diri, Bayu akhirnya memberanikan diri melakukan sesuatu yang tidak semua orang sanggup melakukannya. Mencari Bu Siti secara diam-diam. Ia tahu, dari pembicaraan pelanggan dulu, bahwa Bu Siti sering pulang lebih awal ke rumah induk mereka di gang seberang pasar. Bayu menunggu sampai malam,
lalu menyelinap menuju rumah itu. Rumah itu gelap, seperti rumah yang sudah lama ditinggalkan. Tapi Bayu bisa melihat cahaya samar dari kamar belakang. Ia mengetuk pelan. "Tan, Bu Siti, ini Bayu." Sesaat tidak ada jawaban. Tapi kemudian pintu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah pucat Bu Siti. Mata wanita itu bengkak, seperti orang yang sudah menangis berhari-hari. "Masuk cepat," bisiknya lirih. Panik. Bayu masuk. Pintu langsung ditutup rapat. Bu Siti bicara terbata-bata. Kamu tidak seharusnya dekat-dekat warung itu lagi. Kamu bisa menyusul dia." "Siapa? Rani?" potong Bayu. Pertanyaan itu membuat Bu Siti langsung menangis. Tubuhnya lunglai, lututnya gemetar. Ia duduk di lantai dan menutup wajahnya. Aku ibu macam apa?" katanya sambil terisak. Bayu mendekat. "Tante, bilang sama saya, apa yang terjadi pada Rani?" Bu Siti memandang Bayu, matanya dipenuhi rasa bersalah yang tak terkatakan. Kami melakukan kesalahan besar, Nak Bayu." Pengakuan dimulai. "Nak Sarmo, suamiku, dulu sangat miskin. Warung bakso kami sepi. Setiap hari kami bertengkar. Rani sering tidur sambil menangis karena kami tidak punya uang untuk makannya." Napas Bu Siti semakin berat. "Lalu suamiku bertemu seorang lelaki tua, bukan manusia biasa. Dia menawarkan cara cepat untuk membuat warung kami ramai." Bayu merinding. "Itu pesugihan, ya?" Bu Siti mengangguk pelan. "Tapi syaratnya tidak seperti pesugihan lain. Bukan uang, bukan emas. Syaratnya..." Suara Bu Siti pecah lagi. Tubuhnya gemetar hebat. Pesugihan itu meminta daging manusia sebagai persembahan awal. Bayu mundur spontan, tubuhnya terasa dingin. Dan yang paling membuatku menyesal adalah... Bu Siti menutup wajah. Daging pertama harus dari anggota keluarga sendiri. Bayu terdiam. Darahnya seperti berhenti mengalir. Ia baru memahami makna suara Rani di mimpi. Syarat pesugihan itu mengerikan, dan hanya ada satu anak di keluarga itu. "Tidak, jangan bilang." Bu Siti menangis lebih keras. "Suamiku bilang, hanya sedikit saja, supaya tidak mati. Katanya hanya untuk syarat ritual. Katanya Rani bisa hidup kalau ritual selesai." Bayu merasa tubuhnya lemas. "Tante, Rani masih hidup waktu itu." Bu Siti mengangguk pelan sambil menahan muntah. "Hanya sebagian. Mereka mengambil sebagian kecil daging paha Rani untuk sesaji awal." Ia menutup mulut, berusaha menahan teriakan ketakutan. "Tapi ritual itu gagal, karena suamiku tamak. Lelaki tua itu bilang, jika ingin sukses besar, kau harus memberi lebih banyak." Bayu memandang Bu Siti dengan wajah ngeri. "Jadi, Rani, Bu Siti menggeleng keras sambil menangis tak terkendali. "Tidak, bukan aku. Bukan aku yang lakukan. Itu suamiku. Aku hanya melihat." Ia memukul-mukul dadanya sendiri. "Aku biarkan anakku mati. Aku biarkan anakku." Suaranya tercekat, tidak sanggup menyelesaikan kalimat. Bayu merasakan air mata sendiri mengalir. Ia tidak bisa membayangkan kengerian itu. "Rani, dia mati sambil memanggil nama kita. Dia mati sambil bilang, 'Aku takut, jangan potong aku lagi.'"
Ayah. Ruangan menjadi sunyi. Hanya suara sesenggukan Bu Siti yang terdengar. Bayu yang awalnya ingin marah, malah merasakan kesedihan yang tidak pernah ia bayangkan. Tapi kemudian, Bu Siti menatap Bayu dengan ekspresi horor baru. Tapi kamu harus dengar ini, arwah Rani belum pergi. Bayu terdiam. Dia sering mengetuk pintu belakang warung. Suara Bu Siti gemetar. Kadang aku dengar dia merintih. Kadang aku dengar dia bilang lapar. Lalu Bu Siti menatap Bayu dengan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Dan tahu apa yang paling menyeramkan? Bayu menegakkan tubuh. Arwah Rani hanya mendatangi satu orang dari luar keluarga. Siapa? Tanya Bayu. Bu Siti menelan air liur. Mata kosongnya menatap Bayu, seolah melihat sesuatu di balik bahunya. Kamu, Bayu, hanya kamu yang dipanggil oleh Rani sejak awal. Bayu membeku, seolah seluruh dunia berhenti. Karena jika arwah Rani memilihnya, berarti ia menjadi bagian dari tragedi yang lebih besar. Lebih gelap. Lebih mematikan. Pengakuan Bu Siti membuat Bayu tak bisa bernapas dengan normal. Tapi satu hal jelas, Rani memilih dirinya. Arwah itu ingin sesuatu darinya. Dan malam ini, Bayu tidak boleh lari. Ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari, udara di luar menjadi sangat dingin. Angin membawa bau kaldu yang anyir, seperti membangkitkan kembali aroma yang Bayu cium di mimpi. Ia menatap warung bakso Sarmo dari kejauhan. Warung itu gelap, tapi dari dapur belakang, ada cahaya redup, seperti lampu yang bergoyang. Bayu menggenggam ponselnya erat, lalu berjalan pelan-pelan mendekati warung. Jalanan sepi. Semua rumah tertutup. Seolah seluruh kampung tahu sesuatu buruk akan terjadi malam itu. Ketika Bayu mendekat, pintu warung berdecit terbuka sendiri. Krek, warung itu gelap total. Hanya suara panci yang jatuh pelan, ting, ting. Bayu melangkah masuk, menahan napas. Di meja kasir, ada sesuatu yang membuat dadanya mencelos. Bekas darah kering. Seperti seseorang pernah diseret dari dapur menuju pintu. Di saat itu, suara lirih yang sangat familiar terdengar. Mas Bayu. Bayu menoleh cepat. Di dekat pintu dapur, berdiri sesosok kecil. Rani. Tubuhnya pucat, rambutnya basah menutupi wajah. Baju putihnya sobek-sobek. Tangan kecilnya menggantung tanpa tulang, seperti patah. Dan dari perutnya, ada bekas sayatan panjang yang gelap. Rani berjalan menghampiri Bayu, setiap langkahnya meninggalkan jejak darah basah. Ikut aku, Mas, ayah mau potong daging terakhir. Bayu menahan napas. Daging? Siapa? Rani. Arwah kecil itu menatapnya dengan mata kosong. Suaranya pelan, seperti angin dingin. Daging yang terakhir buat sesaji. Daging ibu. Bayu terkejut. Bu Siti. Di mana dia? Rani menunjuk ke pintu belakang. Ayah sudah mulai. Ibu menjerit. Mas harus cepat. Pembantaian di ruang belakang. Bayu berlari menerobos pintu dapur. Begitu pintu terbuka, bau daging segar bercampur amis darah langsung menghantam wajahnya. Ia hampir muntah, tapi memaksa dirinya masuk. Di tengah ruangan, Bayu melihat pemandangan yang tidak akan pernah hilang dari pikirannya. Bu Siti tergeletak di atas meja pemotongan. Mulutnya disumpal kain. Tubuhnya diikat tali. Paha kirinya sudah disayat, kulitnya terbelah.
Dan di sampingnya, dengan kapak berlumuran darah, Pak Sarmo. Sarmo mendongak. Mata merahnya seperti bukan mata manusia lagi. "Ah, kamu datang, Bayu." Nada suaranya datar, tapi wajahnya berkeringat. "Aku harus menyelesaikan pesugihan ini. Setelah istriku, warung ini tidak akan pernah sepi lagi. Bakso ini akan jadi legenda." "Pak, hentikan!" teriak Bayu. Sarmo tersenyum bengkok. "Kamu mau menghalangi? Sama seperti Rani dulu." Bayu membeku. Sarmo menatapnya dengan kebencian yang mendalam. "Rani suka kamu. Selalu bilang nama kamu. Dia bilang mau lari dari rumah, mau minta tolong kamu." Ia mengangkat kapak. "Kalau saja dia tidak berteriak memanggil kamu malam itu, aku tidak perlu memotong lebih banyak." Bayu merasa jantungnya hancur. "Jadi, Rani mati sambil memanggil aku?" Sarmo mengangguk. Wajahnya bangga. "Ya, dia mati sambil menjerit namamu. Karena itu arwahnya ikut kamu." Kemarahan arwah Rani. Lampu berkedip keras. Suara tangisan kecil memenuhi ruangan. Sarmo menoleh ke belakang dengan panik. "Rani?" Udara menjadi dingin. Uap putih keluar dari mulut Bayu. Lalu dari sudut ruangan, sosok kecil itu muncul lagi. Rani, dengan wajah penuh luka, menunduk sambil menggenggam gergaji daging. Ia berjalan pelan ke arah ayahnya. Rani? Nak, jangan, itu ayah." Rani mengangkat wajah. Dan untuk pertama kalinya, sosok kecil itu tersenyum. Senyum arwah yang penuh dendam. "Ayah, aku lapar." Sarmo jatuh mundur. "Jangan dekati ayah. Jangan." Tapi Rani sudah berdiri tepat di depannya. Tiba-tiba ruangan meledak dari jeritan Pak Sarmo. "Aarg! Rani, jangan!" Bayu hanya bisa menutup mulut ketika melihat tubuh kecil itu meloncat, mencakar wajah ayahnya. Lalu mengeratkan gergaji daging ke leher Sarmo dengan tenaga yang mustahil dimiliki anak kecil. Darah muncrat ke dinding. Pak Sarmo terjungkal ke belakang, menggeliat kesakitan, hingga akhirnya tubuhnya jatuh diam. Sunyi. Bu Siti menangis histeris melihat suaminya tergeletak tak bernyawa. Rani perlahan menoleh ke arah Bayu. Matanya tidak lagi gelap, mulai terang seperti sebelum ia mati. "Terima kasih, Mas Bayu." Tubuh arwah kecil itu mulai pudar. Perlahan hilang seperti kabut. "Mas, aku bisa tidur sekarang." Dan dalam sekejap, sosok Rani lenyap. Hanya meninggalkan udara dingin dan bau darah yang memuakkan. Begitu polisi datang, mereka menemukan bukti-bukti ritual pesugihan, daging-daging misterius, serta sisa-sisa tubuh Rani yang dikubur sembarangan di belakang warung. Warung bakso Sarmo ditutup permanen. Menjadi bangunan angker yang tak akan pernah mau dimasuki penduduk. Dan Bayu selamanya membawa ingatan itu. Ingatan tentang gadis kecil yang mati karena pesugihan orang tuanya. Dan kembali hanya untuk mencari keadilan. Dan itulah kisah kelam di balik warung bakso Sarmo. Sebuah cerita yang hingga kini masih jadi bisik-bisik warga tentang pesugihan yang menuntut tumbal dari darah daging sendiri. Warung itu sekarang berdiri kosong, dibiarkan membusuk dimakan waktu. Dindingnya penuh bercak hitam, lantainya berbau amis meski sudah ditutup bertahun-tahun. Warga bilang, setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara panci yang diketuk pelan dari dapur belakang. Kadang,
Terdengar suara anak kecil memanggil, "Mas, aku takut." Konon, itu adalah suara Rani, arwah kecil yang tidak ingin sendirian, menunggu orang yang berani membuka pintu dapur tempat ia dikurung untuk terakhir kalinya. Sementara itu, sosok Pak Sarmo, katanya masih sering terlihat berdiri di sudut ruangan, membawa kapak kecil, seolah menunggu pelanggan terakhir yang tidak pernah datang. Dan bagi Bayu, meski hidupnya kembali seperti biasa, ada satu kebiasaan baru yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Setiap ia lewat depan warung itu, angin selalu berhembus lebih dingin dari tempat lain. Dan di saat-saat tertentu, ia merasakan tangan kecil menggenggam ujung bajunya. Pelan, dingin, seperti meminta ditemani. Apakah itu pertanda bahwa Rani sudah benar-benar pergi? Atau, apakah gadis kecil itu masih mencari orang yang membuatnya merasa aman sebelum maut menjemput? Hanya Bayu yang tahu jawabannya. Dan kamu, ya, kamu yang sedang mendengarkan sekarang. Kalau suatu malam kau mencium bau kaldu yang bercampur amis, atau mendengar suara anak kecil menangis dari sebuah warung tua yang sudah lama tutup, lebih baik jangan menoleh. Jangan mendekat, karena mungkin itu bukan manusia. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya di channel Radio Horor Official.